from Corpus Christi, Texas. Istri saya memberikan salam kepada saudara-saudara dari Corpus Christi, Texas. And our two children. Dan anak kami, 2 anak kami. We have only 2 children but 6 grandchildren. Kami hanya punya 2 anak tapi 6 cucu. So they all greet you. Thank you. Semua memberikan salam kepada saudara-saudara. Terima kasih. This is only our 4th time being in Indonesia, but I hope it's not only 4, but maybe 54. Ya, ini hanya yang keempat kali kami di Indonesia, tapi saya harap bukan hanya keempat kali, tapi sampai ke 54 kali. Amen. Amen. Well, I would like to say a few things, and then we will get into the message for tonight. Saya hanya ingin memberikan beberapa kata di sini, kemudian kita sampai kepada pesan untuk hari ini. This is my 50th year of preaching the gospel. Ini adalah ke-50 tahun saya berkhotbah tentang Injil. Amen. And it's our 37th year as a congregation. Dan 37 tahun sebagai jemaat. And we have now 12 years as the Fellowship International, traveling around the world preaching the gospel. Dan sebagai Fellowship International ini sudah ke-12 tahun kami terus berkeliling ke seluruh dunia. Amen. I'm the son of a preacher and pastor. Saya adalah seorang anak dari pengkhotbah dan gembala sidang. And so I think I have a heritage in the church of preaching the gospel. Jadi saya punya keturunan di gereja ini adalah sebagai pengkhotbah Injil. So I would like to just say just a little bit more about myself. Saya ingin menceritakan sedikit tentang diri saya. It's not impressive, but at least you'll know something about me. Ya, itu bukan yang terlalu ini, tapi supaya saudara mengerti sedikit saja tentang saya. I love being a pastor. Saya senang sekali menjadi gembala. I love it because God trusts us to take care of His people, His sheep. Saya senang karena Tuhan mempercayakan kepada saya sebagai gembala dari domba-dombanya. I never wanted to be a pastor. Saya tidak pernah ingin menjadi gembala. But I love being a pastor. Tapi saya suka menjadi Because gembala. God has made me a pastor. Karena Tuhan sudah menjadikan saya sebagai gembala. We travel around the world, at home and abroad, teaching the gospel of the kingdom. Saya selalu, waktu kami berjalan ke seluruh dunia, kami selalu mengajarkan tentang Injil Kerajaan Allah. And I want to warn you because I can get very serious. Saya ingin memperingatkan kepada saudara sekarang karena saya bisa menjadi sangat serius. Sometimes when I'm preaching at home, I get so excited. Kadang-kadang kalau saya berkhotbah waktu kami di sana, saya kadang-kadang menjadi sangat bersemangat. I've had to stop and say to our congregation, I'm not angry, I'm just passionate. Saya harus bilang kepada jemaat saya tidak marah, saya hanya sedang bersemangat. So I will give you some of my passion for Jesus tonight. Jadi saya ingin memberikan semangat saya kepada Yesus malam ini. Amen. Well, let's give the Lord a better hand than that. Mari kita tepuk tangan kepada Tuhan untuk hal itu. Amin. So I want to talk about the gospel of the kingdom. Saya ingin berbicara tentang Injil Kerajaan Allah. And we'll take some passages from the Bible and to inform you as to what the gospel is and what it is not. Dan saya ingin membaca dari beberapa di Alkitab dan apakah Injil itu dan apakah yang bukan Injil. We owe it to the world to tell them what we have found in Jesus Christ. Kami ini semuanya berhutang kepada seluruh dunia ini untuk menceritakan apa itu Injil dari Allah itu. And we must be different because the gospel will make you different from all the peoples of the earth. Dan kita harus menjadi berbeda karena Injil membuat kita berbeda dari semua orang di seluruh dunia ini. When you and I are born again, we are born into the kingdom of God. Kita tidak hanya lahir kembali, tapi kita lahir kembali ke dalam kerajaan Allah. And by the Spirit of God, we have become literally children of God. Karena Roh Tuhan kita
benar-benar menjadi anak Allah. because we are children by spiritual birth. Karena kita adalah anak-anak yang lahir dari roh. I know that we talk of adoption a lot of the time. Ya, kita berbicara tentang adopsi. Sering sekali kita bicara tentang adopsi. But we are children by birth, Tetapi kita anak-anak atas lahir, karena lahir. and God has adopted us also so that we might enjoy the blessings He has already given us. Dia juga mengadopsi kita supaya kita bisa menikmati semua berkat-berkat yang sudah diberikan kepada That we kita. might function as adult sons of God. Supaya kita bisa berfungsi sebagai anak-anak yang diadopsi oleh Tuhan. But this is something we must do. There's something we must do in the scriptures. Ada sesuatu yang harus kita lakukan di dalam firman Tuhan. And decide who we are and what we're able to do. Dan putuskan siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Remember, we are different than all the people groups of the earth. Ingat bahwa kita ini berbeda dari semua grup manusia di dunia ini. Whether we are Indonesian or Filipino or American or British, Apakah kita Indonesia, Filipina, Amerika, atau Inggris? being in Christ makes us one people group. Waktu kita ada di dalam Kristus, kita menjadi satu grup saja. Paul says to us in 1 Corinthians chapter 2, verses 1 through 5, Ya, Rasul Paulus mengatakan kepada kita di 1 Korintus 1 ayat 2 sampai 5, he says, "And I, when I came to you, brothers, ketika saya datang kepada engkau saudara-saudara, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom." kami tidak datang dengan kalimat-kalimat yang bagus, yang mulia. Kami datang bukan dengan hikmat manusia. He said, "For I decided to know nothing among you Karena saya memutuskan untuk tidak mengerti apa-apa di antara kamu, except Jesus Christ kecuali Yesus Kristus saja, and Him crucified." dan bahwa dia sudah disalibkan. I've decided to not know anything except two things. Saya memutuskan untuk tidak mau tahu apapun juga kecuali dua hal. The person of Jesus Christ Pribadi Yesus Kristus and the work of Jesus Christ. dan pekerjaan Yesus Kristus. Amazing. So God wants us to know who Jesus is as a person and what He has done. Jadi Tuhan ingin kita mengetahui siapa Yesus sebagai seorang pribadi dan apa yang sudah dilakukannya. Who Jesus is unchangeable. Siapa Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. And what He has done can never be undone. Apa yang sudah dilakukannya tidak dapat di cancel oleh siapapun. So what Jesus has done for you is yours forever. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara adalah milik saudara sampai selama-lamanya. It's an amazing story. Ini adalah cerita yang sangat luar biasa. And He has made us more powerful than we all know. Dia membuat kita ini semua sangat berkuasa daripada apa yang kita tahu. Paul talks about the ways of God in this passage. Di dalam pasal ini tuh Paulus mengatakan cara-cara Tuhan. He was a well-educated man, Paulus adalah orang yang sangat berpendidikan. but he says to the Corinthians, Tapi dia berkata kepada orang-orang Korintus, "I was with you in weakness and in fear, saya datang kepada saudara dengan kelemahan dan ketakutan and much trembling, dan dengan gemetar, and my speech and my message were not in persuasive words of human wisdom." dan apa yang saya bicarakan atau saya khotbahkan kepada saudara bukan karena kebijakan dari dunia ini, hikmat duniawi. So Paul tells us that he doesn't want us to try to impress people with what we know. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia tidak ingin membuat orang-orang itu kagum dengan dia, dengan apa yang dia ketahui. He said, but his coming to the Corinthians was in demonstration of the Holy Spirit and power.
Tetapi waktu dia datang kepada Korintus, itu adalah karena demonstrasi Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus saja. May the Holy Spirit express himself here tonight. Semoga Roh Kudus akan mengekspresikan dirinya malam ini di sini, So that our faith may not rest in the wisdom of man, but in the power of God. sehingga iman kita itu tidak bergantung kepada hikmat duniawi, tetapi kepada hikmat Allah. Hallelujah. Let's give the Haleluya. Lord a big hand. Mari kita tepuk tangan kepada Tuhan. I would like to share more with you about this gospel of the kingdom. Saya ingin membicarakan sekali lagi tentang Injil Kerajaan Allah ini. Remember in Matthew chapter 16, Ingat di Matius pasal yang ke-16, when Jesus was in this area called Caesarea Philippi, ketika Yesus ada di daerah Kaisaria di Filipi. he asked his disciples, "Who do people say that I, the Son of Man, am?" Ya, dia bertanya kepada muridnya, kamu pikir saya ini siapa? They said, "Some say John the Baptist, Mereka katakan, orang katakan Yohanes Pembaptis. others say Elijah, Orang katakan dia itu Elia. and some of the people say you are Jeremiah, Mungkin engkau ini Yeremia. or some say you are one of the prophets." Atau mungkin salah satu dari nabi. But Jesus said to them, Tetapi Yesus katakan kepada mereka, and I'm going to ask you the same question, saya ingin menanyakan kepada saudara pertanyaan yang sama. but who do you say I am? Siapa menurut saudara saya ini? Who do you say Jesus is? Siapa menurut saudara Yesus itu? Is Jesus someone who only helps you to live a more successful life? Apakah Tuhan Yesus itu seorang yang membuat saudara membuat lebih sukses dalam kehidupan ini? Is Jesus someone who just pays your bills? Apakah dia hanya Tuhan itu orang yang membayar semua tagihan-tagihan, ya? Or is he someone who just pulls you out of trouble when you get into trouble? Ataukah Tuhan Yesus itu hanya dia yang mengeluarkan kita dari segala masalah? Or are we the church like Peter? Are we like Peter? Apakah kita seperti Petrus? Simon Peter says, "You are the Christ. Simon Petrus katakan, engkau adalah Kristus. You are Messiah. Engkau adalah Mesias. You are the Son of the living God." Engkau adalah anak dari Tuhan yang hidup. And this is so amazing. Who do you say Jesus is? Jadi siapa menurut saudara Yesus itu? Is he King of Kings in your life? Apakah dia raja segala raja dalam kehidupan saudara? Is he Lord of Lords? Apakah dia Tuhan dari segala Tuhan? Have you come to the conclusion that I will leave everything and follow this man? Apakah saudara sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwa saudara akan meninggalkan semuanya dan mengikuti Tuhan Yesus? This same Peter said on one occasion, "We have left everything to follow you." Petrus yang sama dia katakan, kami telah meninggalkan semuanya untuk mengikuti engkau. You may ask, does God want more from me? Apakah Tuhan menginginkan lebih dari saya? I have given him so much. Is there anything left to give him? Saya sudah memberikan banyak sekali. Apakah ada lagi sisa untuk memberikan juga lagi kepada dia? I would say yes. Saya katakan ya. If you've given him all that you know to give, there is still more to give. Kalau saudara sudah memberikan semua yang saudara tahu sudah saudara berikan, masih ada lagi yang bisa saudara berikan. How could this man from America come here and tell us to give more? Ini bagaimana orang dari Amerika ini datang ke sini lalu bilang-bilang kita harus lebih banyak memberi? Because every day of my life, I look for ways to give more. Karena setiap hari saya di dalam kehidupan saya punya bagaimana saya bisa memberi lebih. When I've given all that I could give, and I thought I can give no more, he showed me there's more. Waktu saya merasa bahwa saya sudah memberikan semuanya, Tuhan menunjukkan kepada saya masih ada lagi yang bisa saya berikan. When you come and I come
to a place where we know who Jesus is. That's the beginning of our revelation. Ketika kita tahu di mana siapa Tuhan Yesus itu, dari mana Tuhan Yesus itu adalah perwahyuan yang pertama. Because when Peter said, you are the Christ, the Son of the living God, Jesus says, okay, now you are Peter. Nah, karena Petrus katakan engkau adalah anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus. Because he was Simon. Padahal dia namanya adalah Simon. But now you are Peter. Tapi sekarang engkau adalah Petrus. You are Peter. Engkau Petrus. He says, blessed are you. Dia katakan, diberkatilah engkau. Because flesh and blood has not revealed this to you. Karena darah dan daging tidak memahyukan hal ini kepadamu. Because you know who I am, you now know who you are. Karena engkau tahu siapa saya, engkau tahu siapa dirimu sendiri. You never know who you are till you know who he is. Saudara tidak pernah tahu diri saya, diri saudara sebelum saudara mengenal dia. The Yesus. amazing thing about this passage is, Yang paling luar biasa dari pasal ini, you only discover yourself when you discover who he is. saudara hanya akan menemukan siapa saudara ketika saudara menemukan siapa Yesus. Hallelujah. Let's give the Lord a big hand for that. Mari kita tepuk tangan kepada Tuhan. And he said, flesh and blood did not reveal this to you. Darah dan daging tidak menyatakan ini kepadamu. This is revelation that comes through the Holy Spirit. Ini adalah pewahyuan yang datang dari Roh Kudus. Flesh and blood will never tell you who Christ really is and who he is to you. Darah dan daging itu tidak akan memberitakan kepada saudara siapa Yesus itu yang sebenarnya. It's a work of the Spirit. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. And this is what he said. Go ahead. Ya itu. Please, go ya, ahead. Silakan. Give the Lord Kalau mau a hand. tepuk tangan. Puji Tuhan. Haleluya. He said, my Father who is in heaven revealed this to you. Dia katakan, Bapakku yang di surga menyatakannya kepadamu. Because no one can know the Son except the Father reveals him. Karena tidak satu pun bisa mengenal anak kalau Bapa tidak menyatakannya kepada dia. And no one can know the Father except the Son shows them. Dan tidak ada orang yang bisa mengenal Bapa kecuali itu akan menunjukkannya kepada dia. He says, I tell you, Simon, you are Peter. Saya katakan kepada kamu Simon bahwa kamu adalah Petrus. And on this rock I will build my church. Dan di atas engkau aku akan mendirikan gerejaku. Peter is not the rock, Jesus is the rock. Petrus bukan batu itu, Yesuslah batu itu. Peter is a piece of the rock. Petrus hanyalah He's a piece of the rock. dia adalah sebongkah batu saja. He is not the rock. Dia bukan batu itu, sang batu And itu. you and I are a piece of the rock. Saudara dan saya adalah sebongkah batu saja. And what he says of Peter, he says of you. Apa yang dia katakan kepada Petrus, dia katakan juga kepada saudara-saudara. He said to Simon, no, you are Peter. Dia katakan, kamu sekarang adalah Petrus. You're a piece of the rock. Kamu adalah batu karang. And the gates of hell shall not prevail against you. Dan Shall not overcome you. ya Allah mau tidak akan menguasai engkau. And he says to Peter, Dan dia katakan kepada Petrus, no weapon formed against you can prosper. tidak No weapon formed against him can prosper. ya, tidak ada apapun senjata apapun yang melawan dia akan berhasil. He says to Peter, you are an overcomer. Dia katakan kepada Petrus, engkau adalah pemenang. Everything the enemy can throw at you, you will repel it. Apa yang musuh itu akan arahkan kepada dia itu hanya akan mental saja dari dia. You shall prevail against it. Kamu akan menang atau bertahan terhadap semua serangan-serangan itu. Hallelujah, somebody. Haleluya. Hallelujah, somebody. Haleluya.
Haleluya, haleluya. So we must take this authority to the world. Jadi kita harus mengambil otoritas ini ke dalam dunia. So the gospel of the kingdom is about this one person. Jadi Injil Kerajaan Allah hanya tentang satu orang ini. We should not, it's fine to talk about Abraham or Isaac or Jacob. It's fine. Boleh-boleh saja bicara tentang Abraham atau Ishak atau Yakub. But your message should always be leading your audience to Christ. Tetapi pesan-pesan saudara harus memimpin jemaat kepada Kristus. It's great to talk about Moses splitting the water. Memang baik untuk bicara tentang Musa. But it must lead people to see that it was Christ in the desert with them. Jadi tetapi pesan tentang Musa itu harus memimpin kita bahwa Yesuslah yang memimpin Musa itu di dalam padang gurun itu. It's great to say that Moses fed them with bread in the wilderness, but Jesus is the true bread. Tetapi bisa juga kita bicara bahwa Musa itu disediakan oleh Tuhan dengan mana-mana itu di padang gurun, tetapi Yesuslah yang menyediakan, dialah yang roti hidup itu. Amen. 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 So let us not be led away from the simplicity that is in Christ. Jadi janganlah kita sampai lari dari pesan yang sederhana mengenai Kristus itu. So I'm here to say, let us all, whether we are Indonesian or Filipino or Chinese or American, Apakah kita itu di Filipina, di Amerika, atau kita Amerika, di Filipina, Indonesia. let us have one vision. Mari kita semuanya memiliki satu visi. Let us have one vision. Mari kita punya satu visi. If there are 1,000 churches in Indonesia, let's have one vision. Kalau ada 1.000 gereja-gereja di Indonesia ini, mari kita punya semua satu visi saja. You know, when you play soccer or football, Kalau kita main sepak bola, you have one goal. kita punya satu gawang. You don't have many goals. Tidak ada banyak gawang. You get the ball into that goal. Jadi bola itu harus saudara arahkan kepada gawang. If we have one vision, Kalau kita punya satu visi, we will have one goal. kita punya satu gol, satu gawang. And nothing will be able to defeat us. Dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Let me tell you about the one goal. Mari saya akan sampaikan mengenai satu tujuan ini, satu gol. In Numbers chapter 14 verse 21. Dalam Bilangan pasal 14 Verse 21. Ayat 21, Bilangan 14 ayat 21. The scripture says, "But truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord." Sesungguhnya seluruh bumi akan as I live, sorry. Ya. Hanya But truly as I live, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. and then that's a revelation that God gave Moses. Dan itu adalah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Musa. That one day the glory of the Lord will cover the whole earth. Bahwa suatu hari kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. In Isaiah chapter 11 verse 8, Yesaya pasal 11 ayat 8, he says, "For the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea." Seluruh bumi akan dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan seperti air yang menggenangi lautan. So Moses understood that the glory of God would cover the earth as the waters cover the sea. Jadi Musa mengerti bahwa kemuliaan Tuhan itu seperti air yang memenuhi samudra raya. Isaiah said the knowledge of the Lord will cover the earth. Yesaya mengatakan pengenalan akan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Habakkuk chapter 2 verse 14, Habakuk
pasalnya yang kedua ayat yang ke-14, He says, "For the earth shall be filled seluruh bumi akan dipenuhi with the knowledge of the glory dengan pengenalan akan kemuliaan of the Lord as the waters cover the sea." Tuhan, seperti air yang menutupi segala lautan. Do you see how this one vision is being so effective? Bagaimana satu visi ini bisa menjadi sangat efektif. Moses had the vision, Isaiah the vision, Moses- and Habakkuk the same vision. Musa punya visi ini, Yesaya punya visi ini, dan Habakuk punya visi ini. That vision has been carried down from one generation to the next generation. Dan visi itu diteruskan dari generasi ke generasi. But the Apostle Paul puts greater light on that vision. Tetapi Rasul Paulus memberikan sinar yang lebih terang mengenai visi itu. In 2 Corinthians chapter 4 verse 6, 2 Korintus pasalnya keempat ayat ke-6. Paul tells us, Paulus mengatakan, and he tells us from Genesis onward. jadi dia katakan itu sejak dari kejadian. The Bible is one vision. Jadi Injil itu hanya satu visi saja. Yes, there are many parts, but really one vision. Hanya memang ada banyak bagian-bagian tetapi hanya satu visi saja. And when someone brings in something other than the Bible, we know that it is false. Jadi kalau ada orang yang membawa sesuatu yang tidak sama dengan Injil atau Alkitab itu, kita tahu bahwa itu salah. Because God has had one vision for the earth, Karena Tuhan hanya punya satu visi saja untuk seluruh bumi that ini. all the earth would know Him. Bahwa seluruh bumi ini akan mengenal Dia. One vision. Satu visi saja. Let us embrace the one vision. Mari kita mengambil visi ini. And it is only seen in the gospel of the kingdom. Dan ini hanya bisa dilihat dari Injil Kerajaan Allah. Listen what Paul tells us. Dengar apa yang Rasul Paulus katakan kepada kita. For it is the God who said, "Let light shine out of darkness." Karena Tuhan yang telah memimpin kita keluar dari kegelapan, Who has shone in our hearts yang telah bersinar di dalam hati kita, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. yang memberi sinar pengenalan akan kemuliaan Tuhan itu di dalam muka Tuhan Yesus Kristus. So God's will is seen in Christ. Jadi kehendak Allah itu terlihat di dalam Kristus. The glory of God is in one person, Jesus Christ. Kemuliaan Tuhan itu hanya di satu orang saja, Yesus Kristus. Let's give the Lord a big hand for that. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. One young man in our church said that from the beginning of the earth, there have been approximately 117 billion people on the planet. Jadi dari satu orang muda di gereja mengatakan bahwa sejak dunia diciptakan itu ada 117 billion. 117 miliar orang, And only one of them lived a sinless life. dan hanya satu orang saja yang hidup dengan kehidupan yang sederhana. I want you to see how important Jesus is to you and to all of us. Saya ingin sekali saudara mengerti betapa pentingnya Yesus Kristus itu bagi saudara dan bagi kita semua. Every church Setiap gereja must have the same vision, harus punya satu visi. that the knowledge of the glory of God Dan karena pengenalan akan kemuliaan Allah would cover the earth akan memenuhi seluruh as the bumi waters cover the sea. seperti air menutupi semua lautan. The scripture says we are His people. Alkitab mengatakan kita adalah umatnya. We're the sheep of His pasture. Kita adalah domba-domba di dalam One ladangnya ya, One goal. padang rumput. One Satu goal. One misi goal. saja, One satu goal. One tujuan vision. saja, satu One visi, vision. satu visi saja. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus is the love of my life. Yesus adalah cinta dalam kehidupan saya. My wife knows that. Dan istri saya tahu itu. It's the love. He is the love of my life. Tuhan Yesus adalah I want cinta Him saya. to be the love of her life. Saya juga ingin
dia menjadi cintanya But I'm istri second. saya. I'm second. Saya kedua saja. Jesus must be the love of your life. Yesus harus yang nomor satu. Listen. In Revelation chapter 3 verse 7, Dalam Wahyu 3 ayat 7, the scripture reads, to the angel of the church in Philadelphia write, kepada malaikat di gereja Philadelphia menulis, the words of the Holy One, firman dari yang kudus, the true one, yang benar, who has the key of David. yang mempunyai kunci Daud, This is Jesus, itulah Tuhan Yesus. who opens and no one shuts. Yang membuka dan tidak ada satupun bisa menutupnya. Opens and no one shuts. Membuka dan tidak ada satupun bisa menutupnya. Who shuts and no one opens. Yang menutup dan tidak satupun bisa That's who membukanya. Jesus is to you. Itulah Tuhan Yesus bagi saudara-saudara. That's who Jesus is to you. Itulah Tuhan Yesus bagi saudara-saudara. David said, I was once young, now I'm old. Saya dulu, Daud mengatakan saya dulu muda, tapi sekarang saya sudah tua. Yet I have never seen the righteous forsaken. Tetapi saya tidak pernah melihat orang benar itu ditelantarkan. I was once young, now I'm old. Saya dulu muda, sekarang saya tua. Yet I have never seen the Tetapi righteous saya forsaken, tidak pernah melihat orang benar itu ditelantarkan. nor their children begging bread. Now, Nor their children begging for bread. tidak ada anak-anak mereka yang meminta-minta roti. I am older than David was when he died. Saya lebih tua dari saudara-saudara semua. I was once young, now I'm old. Dulu saya muda juga, sekarang saya tua. I have never seen the righteous forsaken. Saya tidak pernah juga melihat orang benar itu ditelantarkan. I have never seen them forsaken. Saya tidak pernah melihat. Let us embrace Jesus. Let us embrace Jesus. Mari kita Let merangkul us Tuhan embrace Yesus. Jesus. Mari kita ambil Tuhan Yesus. Hallelujah, somebody. Ya, Come on, hallelujah, somebody. haleluya. I want you to look at Romans chapter 1 Di Roma pasal yang pertama, and two verses, verse 11 and verse 12. ayat 11 dan 12. In verse 11, Paul says, Pasal ayat yang ke-11 Paulus mengatakan, for I long to see you, that I may impart to you some spiritual gifts, so you may be established. sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia-karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. So Paul says, I want to see you firmly planted in the truth of the gospel. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia ingin melihat saudara-saudara itu ditanam secara kuat di dalam kebenaran Injil. Jesus Christ is the great overcomer. Yesus Kristus adalah pemenang yang besar. Jesus Christ is in heaven, but he is in you. Tuhan Yesus Kristus di surga, tapi dia ada di dalam saudara. When Jesus rose from the grave, go ahead, please go Ya ahead. silakan, Please go ahead. Ya silakan. Kalau mau bersyukur kepada Tuhan. See, Jesus Christ died your death. Yesus Kristus mati yang seharusnya kita yang mati menggantikan kita. He had not sinned, therefore he had no appointment with death. Dia tidak pernah berdosa, saudara-saudara, sehingga dia itu seharusnya tidak ada urusannya dengan kematian. He took our appointment. Tetapi dia mengambil bagian kita. He died for us and he died as us. Untuk kita, dia mati sebagai kita. He died for us. Dia mati untuk kita. Like in our place. Sebagai ganti kita. But he also died as us. Tetapi dia juga mati sebagai kita. And when he beat death by getting out of the grave on the third day. Dan ketika dia mengalahkan maut itu dengan kebangkitannya dari kubur. His resurrection became your resurrection. Kebangkitannya menjadi kebangkitan kita. Because as surely as the Bible is true,
when he got out of the grave, you also got out of the grave. Jadi seperti kebenaran Injil itu, waktu Tuhan Yesus itu bangkit dari kubur, saudara juga nanti akan bangkit juga. His victory is your victory. Kemenangan Tuhan Yesus adalah kemenangan kita. And that victory is yours right now, Dan not kemenangan later. itu adalah kemenangan kita sekarang ini, bukan nanti-nanti. You must live a victorious life every day. Saudara harus hidup dalam hidup yang berkemenangan setiap hari. Because when Jesus got out of that grave, he no longer lives in the realm of sin. Ketika Yesus itu bangkit dari kubur itu, dia tidak lagi hidup di dalam dunia dosa. Paul says, the life that he now lives, he lives to God. Paulus mengatakan hidup yang saya hidupi sekarang ini, dia hidup untuk Tuhan. That means sin has no dominion over you. Itu berarti bahwa dosa tidak punya kuasa terhadap saudara. Sin has no dominion, no power over you. Dosa tidak ada kuasanya, tidak ada otoritasnya di dalam kehidupan kita. Because greater is he who is within you than he Karena who is in the dia world. yang ada di dalam saudara lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Thank you, Jesus. Give the Terima Lord a kasih big hand. Yesus. Mari Give him kita a big tepuk tangan hand. buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. You are more powerful than you know. Saudara lebih kuat daripada yang saudara So, kira. so Paul says, I want to impart the spiritual gifts so that you will be firmly planted, established. Jadi Paulus mengatakan saya ingin memberikan karunia-karunia rohani ini supaya kita itu menjadi lebih kuat berdiri. And then his next goal was that he might be encouraged together with them. Jadi goal yang kedua dari Paulus itu, So I want to be encouraged with you that no weapon formed against us will ever prosper. saya bisa berbesar hati bersama-sama dengan saudara-saudara sehingga apapun tidak akan bisa melawan. Now, let me paraphrase my next point. I want to Saya akan paraphrase. mengubah kalimatnya ya. In Saya akan mengubah Galatians chapter kalimatnya. 1. Dalam Galatia pasal yang pertama. Paul was surprised that the Galatians had left the gospel of grace. Paulus itu terkejut ya karena orang-orang Galatia itu mulai meninggalkan kasih karunia itu, Injil kasih karunia. He said they had now embraced the gospel of works. Jadi mereka itu mulai mempercayai Injil yang ya, yang Injil kerja, yang maksudnya kita itu harus perform atau legalistik, is it legalistic? Ya, Injil yang legalistik begitu. And so here he says, you have left the grace of Christ and moved into another gospel, a works gospel that had never worked. Jadi Paulus mengatakan, saya heran sekali kamu sudah meninggalkan Injil kasih karunia dan kamu percaya kepada Injil legalisme itu yang tidak akan pernah bisa kerja buat nggak bisa berhasil. The gospel of Christ is powerful. Injil Kristus itu sangat berkuasa. You see, when Jesus died, Ketika Yesus mati, he died to the realm of sin. dia masuk ke dalam dunia dosa itu. And when Jesus rose, Dan ketika Yesus bangkit, he rose into another sphere or another realm. jadi dia itu bangkit ke dalam alam yang lain. And Paul describes it as a place where you just live to God. Jadi itu adalah Paulus itu katakan itu adalah satu tempat di mana kita itu ada bersama-sama dengan Tuhan. And Paul tells us you and I can walk in that realm and should walk in that realm. Dan Paulus katakan saudara dan saya bisa berjalan di alam itu dan kita harus berjalan di dalam alam itu. And this is where the word of God says, if anyone is in Christ,
he is or she is a new creation. Jadi dia katakan juga kalau seseorang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, You're totally new creation. sangat baru. You're not the person you used to be. Saudara bukan lagi orang yang dulu. Many of us feel like the person we used to be. Kadang-kadang kita merasa kita seperti orang yang seperti dulu. But you're not the person you used to be. Tapi saudara bukanlah orang yang seperti dulu lagi. I often tell our church that the caterpillar Saya sering katakan ulat ya is kepada like a gereja. little worm. Itu yang ulat itu He crawls up on a limb and weaves a cocoon around himself. lalu dia menjadi kepompong ya, dia membentuk kepompong. He goes through a transformational process. Dia mulai mentransformasikan diri, And when the process is complete, dan ketika proses itu sudah berhasil penuh, and he flies out of that place, lalu dia terbang dari kepompong itu. he's not a flying worm, he's a new creature. Dia tidak lagi ulat yang terbang, tapi dia betul-betul He's a baru. new creature. Dia ciptaan yang baru. Old things have passed away. Semua yang di belakang itu, The butterfly is not a flying worm. jadi kupu-kupu itu bukanlah ulat yang terbang. It's a new creature. Itu ciptaan yang baru. You are not what you used to be. Saudara bukanlah saudara yang dulu Don't lagi. think like you used to think. Jadi saudara tidak berpikir seperti saudara yang dulu. You are a new creation. Saudara adalah ciptaan yang baru. You are a new kind of humanity. Seorang manusia yang baru. You say, but I feel like the old guy. Kalau saudara merasa bahwa saudara seperti orang yang lama, But you're not. tetapi saudara itu You're sudah not. tidak. Saudara bukan orang yang lama lagi. You're a new humanity. Saudara adalah manusia baru. There has never been a people group on the planet who had God living inside them until Jesus came. Tidak ada di bumi ini, di dunia ini, di mana Tuhan itu hidup di dalam dirinya kecuali kita yang percaya kepada Yesus. God breathed the breath of Adam, a life into Adam. Tuhan menghembuskan nafasnya supaya Adam itu hidup. But Jesus, Tetapi Tuhan Yesus when he rose from the dead, ketika dia bangkit dari kematian, became a life-giving spirit. menjadi roh yang memberi hidup. And so Jesus received authority to give his life, himself, to everybody he wanted to. Jadi dia punya kuasa untuk memberikan hidupnya kepada semua orang yang dia ingin, yang dia mau. When I look around this audience, Ketika saya melihat di sini semuanya kepada saudara-saudara, I see people chosen by God. saya melihat orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Jesus says, I want to live in you. Yesus hidup di dalam saudara. Shout to the Lord. Berteriak pada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Jesus wanted to live in you and you and you and you Yesus and you. ingin He hidup wanted to di live dalam in you and you and you. saudara-saudara, semua saudara. Tuhan Yesus ingin hidup di dalam saudara-saudara semuanya. And now each of us can safely say, I am a house of God. Dan semuanya kita ini bisa mengatakan dengan betul-betul, dengan benar bahwa saya ini adalah rumah Tuhan. Christ lives in here. Kristus hidup di dalam Christ saya. lives in here. Kristus hidup di dalam saya. Death could not conquer Christ, nor can death Kematian. conquer you. Kematian tidak memenangkan Kristus, kematian tidak memenangkan kita. Hallelujah, somebody. Haleluya. Hallelujah, somebody. Haleluya. Kematian tidak bisa Hallelujah, somebody. memenangkan kita. I think I've got time for maybe a couple of more points. Yeah? Ya, 2 poin lagi kira-kira saya punya waktu. Sure, I'll make a few points. Yeah. I want us to just think about who we are. Saya hanya ingin kita itu memikirkan siapa kita. The gospel of the kingdom is good news. It's not bad news. Injil kerajaan Allah itu adalah kabar baik, bukan kabar buruk. I know in the Old Testament, and before Jesus came, when people died, they went into a holding tank in Hades. Jadi sebelum
zamannya Tuhan Yesus, orang yang mati itu ada di Hades, ada ditaruh di Hades. There was a place for the righteous dead. Ada tempat untuk orang yang benar. You know why they couldn't go to heaven? Do you know why they could not go to heaven? Saudara tahu mengapa mereka tidak bisa pergi ke surga? Because Jesus had not come and made the way. Karena Tuhan Yesus belum datang. And see, Jesus tells us in John chapter 14, I am the way. Tuhan Yesus katakan pada Yohanes 14, saya adalah jalan. I'm the way to God. Saya jalan kepada Bapa, kepada I'm Allah. the truth of God. Saya adalah kebenaran. I am the life of God. Saya adalah kehidupan dari So Tuhan. the vision that I have is that knowledge will cover the earth like the waters cover the sea. Jadi visi yang kita punya itu supaya pengetahuan ini bisa bisa memenuhi seluruh bumi ini, saudara-saudara. That's what we should be about. Jadi kita itu harus seperti itu, Teaching that information. mengajarkan informasi ini. So what makes this so important is that you cannot live victoriously without Jesus. Karena penting karena saudara tidak bisa hidup berkemenangan tanpa Yesus. And I know that there are a lot of different doctrinal positions around the world. Dan saya tahu bahwa ada banyak sekali doktrin-doktrin di dunia ini. There are a lot of different doctrinal positions in my home country. Ada juga banyak doktrin-doktrin yang berbeda di negara saya. But Jesus says, I will never leave you nor forsake you. Tapi Tuhan Yesus katakan, saya sekali-sekali tidak akan meninggalkan kamu dan membiarkan kamu. It's not good news if the devil can come and snatch me from God. Itu bukan berita yang baik kalau iblis itu bisa merampas kita dari It's Tuhan. not good news if the devil can overcome me and defeat me. Itu bukan berita yang baik kalau iblis itu bisa mengalahkan kita. But the Bible says no weapon formed against us can prosper. No weapon formed against us can prosper. Alkitab mengatakan tidak ada kuasa-kuasa yang lain yang bisa melawan kita. Not even death can prosper. Tidak, kematian pun tidak. Because in the old covenant, when death came to you, you couldn't go to heaven. Kalau di dalam perjanjian yang lama, kalau kematian itu datang, kita tidak bisa pergi ke surga. But because of Jesus, Tetapi karena Yesus, to be absent from the body Yesus itu meninggalkan dirinya. is to be present with the Lord. Sorry. To be present with the Lord. Kalau kita berada di dalam Kristus itu, kita itu menjadi ada bersama-sama dengan Allah. So, when death comes to this body, Ketika kematian itu datang kepada tubuh kita, I don't get in a rocket ship and fly 2 or 3 days to get to heaven. saya tidak bisa masuk ke dalam roket lalu berjalan 3 hari untuk sampai ke surga. See, Jesus is my hero. Yesus adalah pahlawan saya. Jesus is my hero. Yesus adalah pahlawan I saya. know you didn't hear me up there, but Jesus is my hero. Saya tidak ingin mendengarkan kepada saudara-saudara katakan Yesus adalah pahlawan kita. Jesus is my champion. Yesus adalah pemenang saya. He fought my battle and won. Dia memerangi peperangan saya dan dia menang. That's why the scripture says, Itulah sebabnya Alkitab itu mengatakan, thanks be to God who gives me the victory. bersyukur kepada Tuhan yang memberikan saya kemenangan. He gives us the victory. Dia berikan itu kemenangan. The victory over every foe and over even death itself. Kemenangan dari segala hal yang dosa-dosa dan juga terhadap kematian. We have victory over death. Kita menang terhadap kematian. Hallelujah, somebody. Haleluya. Hallelujah, Haleluya. somebody. Haleluya. He will never Haleluya. leave you, nor will he forsake you. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Haleluya. dan tidak pernah membiarkan Haleluya. kita. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Wow. Tuhan. That's what I want to do. The gospel of the kingdom is not about a lot of things. I'm going to sum up here. Ya, saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa Injil Kerajaan Allah itu tidak mengenai hal-hal yang banyak sekali. The gospel of the kingdom is about one man. Injil Kerajaan Allah hanya tentang satu orang saja. You know,
I've been to university, studied. Saya pernah di universitas dan belajar. And there are a lot of things that are very difficult to learn, Ada banyak hal yang sangat sulit untuk dipelajari, but I've been able to learn them. tetapi saya bisa mempelajarinya. I'm not talking about something negative here. I'm going to make a point though. Saya tidak bicara mengenai hal yang negatif, tapi saya ingin membuat satu poin. In the 70s, preaching was really difficult in the 1970s. Tahun 70 itu berkhotbah itu menjadi sangat sulit. Most of you weren't born in the 1970s. Pada waktu itu saudara-saudara mungkin belum lahir. But I remember hearing messages like 7 steps to faith. Tapi saya pernah dengar khotbah mengenai tujuh langkah untuk untuk iman. Yeah. Like 8 steps to hope. Ada 8 langkah untuk memiliki I heard about pengharapan. that, 10 steps to a better 10 life. langkah untuk hidup yang lebih baik. And I would sit down and say, this is too complicated. Buat saya, aduh, banyak sekali, terlalu kompleks. What if there's 7 steps to faith and you can only remember 6 of them? Bagaimana kalau saya 7 langkah untuk masuk kepada iman itu, tapi saya hanya ingat 6 saja. You know what that means? Jadi bagaimana? Apa itu artinya? You're faithless. Jadi kita tidak punya iman kah? Well, what if there are 8 steps to hope, Bagaimana kalau ada 8 langkah untuk but you pengharapan, only remember 6 of them? tapi kita cuma ingat 6. You are hopeless. Jadi kita tidak punya pengharapan. So I said, God, this is too complicated. Jadi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan ini terlalu The kompleks. gospel is simple. Tetapi Injil itu sederhana saja. So God, the Holy Spirit, yes. Give the Lord a hand. Puji Tuhan. So I said, what is it, Jesus? Jadi apa Yesus? He Apa? showed me, teach them 1 step. Dia katakan, And it's ajarkan mereka 1 langkah saja. not 7 steps, Bukan 7 langkah. not 8 steps, Bukan 8 not langkah. 10 steps. Bukan 10 langkah. 1 step. Get to 1 Jesus. langkah saja. Yesus. Get to Jesus as fast as you can. 1 Datanglah step. kepada Yesus. Cepat-cepat. Datang Jesus kepada is our Yesus. answer. 1 langkah saja. Jesus Cepat-cepat. is our answer. Yesus. Jesus is our answer. Yesus. God sent Jesus. Tuhan katakan Yesus saja. There were billions of problems on the earth. Ada bermiliar-miliar masalah di And dunia God ini. sent one solution, Jesus. Dan solusinya hanya Yesus saja. Satu Hallelujah, saja. somebody. Haleluya. Let's Haleluya preach semuanya. Christ. Halo. Let's preach Christ. Mari kita berkhotbah tentang Let's Kristus. live Christ. Mari kita hidup untuk Kristus. Whether we're Indonesian or Filipino, Apakah saudara orang Indonesia atau Whether orang we are Filipina? Chinese or Apakah Vietnamese, orang Cina atau orang Malay. Malaysia? whether we're Nigerian or Mungkin Ghana, orang Nigeria or Zambian atau Zambia or Croatian or atau British, Kroasia atau orang Inggris or even if we're American, atau apakah kita Amerika, orang Amerika? let's all have one goal. Mari kita semua hanya punya satu goal, One goal. satu tujuan. And this is what Paul says. Itulah yang Paulus He katakan. says, it is the God who commanded light to shine out of darkness. Tuhan yang bersinar di atas kegelapan, Who has shown or shined in Ya. our hearts yang sudah bersinar di dalam hati kita to give the light untuk of the memberi knowledge terang dan pengetahuan of the glory of God tentang kemuliaan Tuhan in the face of Jesus di Christ. dalam wajah Yesus In the Kristus. face. Let's preach, teach, and live Mari kita berkhotbah, kita hidup dan kita mengajar until the knowledge of the glory of the Lord sampai pengetahuan akan kemuliaan Allah itu covers the earth. memenuhi seluruh bumi. Covers the earth Haleluya. as the waters cover the sea. Ya, Hallelujah. seperti air menutupi semua lautan. I want to pray. Saya akan berdoa.